Ya, boleh tetap berdiri. Saya undang sekali lagi saudara tetap berdiri. Ya, saudara boleh lihat kanan dan kiri. Saudara yang belum salami boleh disalami, sesama pria boleh saling rangkul, sesama wanita boleh saling peluk. Ya, ya. Oke. Belum duduk, saudara. Sekarang saya ajak saudara cari pasangan berdua-berdua, ya. Lalu saudara akan tatap matanya, saudara akan salami sambil bilang begini: Yesus mau kita mengerti isi hatinya. 2, 3. Yesus mau kita mengerti isi hatinya. Sekarang cari pasangan yang lain, ngomong yang sama. Udah, aku udah pernah. Oke, silakan duduk, saudara. Ya, apa isi hati Yesus? Saudara, yang pertama dan yang terutama adalah 8 sikap hati yang Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 ayat 3-12. Kenapa Yesus menghendaki kita mengerti sikap hati ini? Karena, saudara, dengan kita mengerti dan mempraktekkan sikap hati yang benar ini, Yesus berkata di ayat 16 di pasal yang sama, supaya terangmu bercahaya. Nah, sekarang coba saudara lihat kanan kiri, terangnya bercahaya apa redup? Lihat sebelah saudara. Ya, nah, saudara, kalau kita praktekkan 8 sikap hati ini, terang kita akan bercahaya, saudara. Wow. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatanmu yang baik dan ujung-ujungnya apa? Mereka memuliakan Bapa di surga. Nah, itu sebabnya Yesus mau kita mengerti, saudara. Kenapa? Karena 8 sikap hati ini adalah 8 sikap hatinya Yesus. Jadi, saudara, kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita perlu mengerti, menangkap, dan mempraktekkan 8 sikap hati ini. Nah, saudara, kita sudah membahas sikap hati yang pertama, miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berduka cita, kita sudah bahas bulan yang lalu. Dan hari ini kita bahas yang ketiga di dalam Matius 5 ayat 5, saudara, yaitu lemah lembut. Ya, mari saya ajak kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara, penting sekali untuk kita menangkap maksud hati Yesus. Dari 8 sikap hati ini, saudara, 8-8-nya sulit dimengerti. Coba, gimana berbahagia kok mau berbahagia miskin? Gimana berbahagia kok berduka cita? Nah, makanya kita harus ngerti, saudara. Nah, dari 8 sikap hati ini yang sulit dimengerti, yang paling sulit dimengerti, dan yang paling disalahpahami itu adalah yang ketiga ini, lemah lembut. Kenapa? Karena di sini ada kata lemah dan ada kata lembut. Nah, ini di dalam kaidah tata bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Saudara tahu kata majemuk? Coba, di sini di ruangan ini masih ada yang bawa sapu tangan? Ada? Ada? Pak Albert boleh pinjam sebentar? Ya. Apa yang ada di benak saudara begitu mendengar kata sapu? Sapu lantai, bersihin kotoran. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata tangan? Ini tangan. Tapi kalau sapu ketemu sama tangan, jadinya sapu tangan. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk adalah kata yang terdiri dari lebih dari satu kata, yang akan menghilangkan makna dari kata individual tersebut.
Ya kalau saudara mau hubungin sih bisa aja. Maksudnya ini sapu tangan itu kalau tangan kita kotor disapu Pak. Ya bisa-bisa aja sih saudara. Tapi maksudnya sapu tangan itu handkerchief saudara. Itu udah kehilangan makna sapu dan kehilangan makna tangan. Jadinya sapu tangan, itulah kata majemuk. Nah, di sikap hati yang ketiga ini, lemah lembut, terima kasih Pak, itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan lemah dan tidak ada hubungan langsung dengan lembut. Itu membentuk makna yang baru. Nah makanya kita mengerti saudara bahwa lemah lembut ini bukan berarti lemah. Beda ya saudara, lemah lembut dengan lemah gemulai. Saudara tahu lemah gemulai? Bukan, gak ada hubungannya dengan lemah. Jadi maksud Yesus lemah lembut itu bukan, wah kalau gitu kita nggak usah semangat lagi, nggak usah energi kan kita udah agak-agak sedikit kurang muda ya saudara. Kita ABG angkatan ABG. Ya, nah kita kan bukan yang anak-anak muda lagi kalau youth energi, bukan itu maksudnya. Dan bukan juga berarti malu-malu. Gak dulu belakang aja. Coba saudara, bukan itu maksudnya. Ya, nggak usah muncul lah, bukan itu. Bukan juga berarti lemah itu nggak boleh marah. Wah, menunjukkan kekuatan, nggak boleh. Saudara, bukan itu maksudnya lemah lembut. Bahkan karena Yesus lemah lembut, makanya dalam momen tertentu Yesus marah. Karena lemah lembut. Nah, dan lemah lembut juga bukan berarti kalau itu nggak usah inisiatif, nggak usah aktif, nggak usah kelihatan, nggak usah muncul ke permukaan, pasif-pasif aja. Bukan itu yang dimaksud Yesus lemah lembut. Dengar murid-murid Yesus. Dan saudara, juga bukan berarti berperilaku lembut, karena ada kata lembut di situ. Suku-suku tertentu, saudara bawaannya halus, kalau ngomong, ya maaf ya, kalau kita lagi geser kursi di ibadah, belakang kita kejepit kakinya. Kalau di Jawa Tengah saudara, mas maaf mas, udah kejepit kan, maaf mas, kursinya ngejepit kaki saya. Dia minta maaf saudara. Orang yang bawaannya halus gitu ya, coba kalau saudara di Sumatera Utara kita geser, gimana kamu? Gitu kan? Oh berarti kalau yang di Sumatera Utara nggak lemah lembut? Bukan itu. Ya, berarti itu katanya perlahan. Bukan berarti salah ya saudara, pembawaan halus itu kata perlahan, tapi bukan yang di luar saudara. Karena orang yang bawaannya halus untuk kata perlahan, saya pernah ditelepon satu kali, handphone saya bunyi, saya angkat. Wah, yang ngomong bawaannya halus, untuk katanya sopan sekali, lembut sekali. Sama terima kasih. Ya kamu dari keuangan, teknologi, ujung-ujungnya nipu, sudah. Mau nipu. Nah, jadi bukan soal yang di luar. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Lemah lembut di sini juga bukan berarti tidak tegas. Kalau saya punya pendapat berbeda, karena saya lemah lembut, saya nggak usah ngomong, nggak cari ribut. Saya nggak mau cari musuh. Bukan itu lemah lembut. Ya udah, semuanya pada milih A, ya udah ikut aja deh A, dan yang gampang aja deh. Bukan itu lemah lembut. Justru karena Yesus lemah lembut, Yesus berani menyatakan kebenaran. Ingat loh saudara, Yesus itu tidak ikut mayoritas. Tidak selalu yang mayoritas itu benar. Bahkan Yesus menyatakan yang benar begini, walaupun mayoritas berkata tidak demikian. Makanya Yesus dibenci. Makanya Yesus tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus lemah lembut. Ya, dan berarti lemah lembut gak usah berpendirian, ikut aja lah arah angin kemana. Bukan itu yang dimaksud Yesus lemah lembut. Dan juga lemah lembut bukan berarti pokoknya nyenengin orang. Ya, nggak berani berkata tidak. Ya, nggih. Saudara, bukan itu yang dimaksud.
Bahkan sampai kita lakukan tindakan kompromi, ya, supaya menjaga. Nah, ini kita orang timur, perasaan orang lain itu dijaga. Padahal gak ada perintah menjaga perasaan orang, saudara. Gak ada, saudara. Artinya dalam arti kita dalam hal ini harus nyatakan kebenaran walaupun perasaan orang lain terganggu. Karena yang benar begini. Nah, saudara, jadi nggak ada hubungannya lemah lembut dengan hal tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, apa itu lemah lembut? Di dalam bahasa Inggrisnya itu meekness, ya. Dalam bahasa Yunani-nya praus. Praus itu, saudara, adalah kata yang dipakai terhadap seekor kuda. Saudara tahu, kuda itu alamiahnya adalah liar, makanya disebut kuda binal. Out of control. Wah, dia kabur, dia lari sana sini, saudara. Dia nggak karu-karuan. Nah, praus itu adalah kuda yang sudah dijinakkan. Itu artinya kuda praus. Kuda liar yang sudah jadi jinak. Sekarang saudara lihat sebelah saudara, masih liar apa sudah jinak? Jadi apa itu lemah lembut, saudara? Praus itu adalah, baca sama-sama. 2, 3. Suatu sikap hati yang menaklukkan diri dalam kendali Allah. Saudara sadar kita orang berdosa bukan sekedar karena kita tindakan berdosa. Saya pernah disautin begini, Pak, saya lahir dari keluarga baik-baik, orang tua saya baik-baik, keturunan saya dari kakek nenek semua baik-baik, mayoritas dokter, guru, pengacara. Saya baik-baik, saya enggak narkoba, saya enggak bergajulan, saya enggak lakukan yang neko-neko macam-macam, saya baik-baik. Saya mau tanya, orang berdosa bukan? Orang berdosa. Karena sejak kita lahir, kita membawa benih dosa. Dan dosa itulah yang membuat kita jadi liar. Apa itu definisi liar? Di luar kehendak Allah. Nah, praus ini, lemah lembut ini adalah sikap hati yang menaklukkan diri kembali kepada kehendak di dalam kendali Allah yang berdaulat. Jadi, saudara, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang berfokus pada Allah, bukan pada diri sendiri. Orang yang keras, saudara, lawannya lemah lembutnya. Hardness, ketil, hatinya keras, itu berpusat pada maunya sendiri, kehendak sendiri. Berpusat pada pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Nah, saudara, kebayang nggak siapa orang itu? Maunya sendiri, pengennya sendiri, caranya sendiri. Itu orang yang keras. Apakah saudara kenal orang yang demikian? Ya, ada yang senyum-senyum, ya. Berarti saudara mengerti itu orang yang keras, ya. Nah, tetapi orang yang lemah lembut fokusnya kepada kehendak Allah, caranya Allah. Itulah sebabnya dia serahkan dirinya, dia serahkan haknya untuk Allah yang mengontrol hidupnya. Itulah lemah lembut. Jadi istilahnya dia jinak di hadapan Allah. Dia menjinakkan dirinya terhadap Allah. Itulah sebabnya orang lemah lembut tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Dia tidak berusaha mau muncul ke permukaan, mau nonjol gitu. Orang lemah lembut tidak demikian, karena fokusnya bukan diri sendiri, fokusnya kepada Allah.
lemah lembut tunduk pada kehendak Allah. Firman Allah yang menjadi otoritas tertinggi di hidupnya. Firman Tuhan bilang apa? Oh begitu, oke, yuk kita lakukan. Bukan maunya saya, bukan. Maunya saya tidak penting. Yang penting apa maunya Allah, kehendak Allah melalui firman. Orang yang lemah lembut, makanya saudara, karena fokusnya kepada Allah, dia tetap bisa tenang, teduh, tegar, teguh saat menghadapi provokasi. Saudara tahu provokasi? Dipanas-panasin, saudara. Macam-macam provokasi itu bisa berupa digosipi, bisa dikata-katain, bisa diserang, bisa berupa kritik, bisa berupa komentar negatif, bisa dinyinyirin, saudara, bisa macam-macam, saudara, diperlakukan tidak wajar. Coba tengok ke nanti, pernah nggak digituin? Tanya sebelah saudara, ya. Oh, ada yang jawab, sorry. Ya. Nah, orang yang lemah lembut itu bisa beroleh kasih karunia untuk menghadapi semuanya itu dengan senyum. Orang yang keras hatinya nggak bisa. Dia akan jadi galau. Kok dia ngomong gini? Kok dia salah paham ya sama saya? Kok saya dituduh begini ya? Wah, lalu pulang saudara nggak bisa tidur, resah dan gelisah, kepikiran nanti kalau ini nyebar beritanya padahal nggak begitu. Aduh, mau tahu di mana muka saya? Coba bilang saya sebelah, muka kamu tetap di situ. Ini muka kamu, kok mau tahu di mana? Tetap di situ. Nah, saudara, itu orang yang keras. Orang yang lemah lembut karena saudara fokusnya kepada Allah. Ya sudah, Tuhan yang tahu kok hati saya. Orang mau berpikir negatif, mau salah paham, mau dia tuduh macam-macam, itu di luar kendali saya, tapi Allah tetap pegang kendali. Nah, makanya dia bisa menang. Makanya dia tetap tidurnya enak. Memang saya nggak begitu kok. Yang di luar orang ngomonginnya begitu, Allah berkehendak. Wah, ini ngangguk-ngangguk berarti pengalaman. Ya, nah, saudara, orang yang lemah lembut bukan berarti nggak pernah marah, saudara. Perhatikan, saudara. Justru orang lemah lembut itu berani marah saat menghadapi kelaliman. Apa itu kelaliman? Kelaliman itu adalah dua hal. Ketika kekudusan Allah dilanggar. Itulah sebabnya Yesus marah kepada para pedagang di pelataran bait Allah, karena yang mereka lakukan, mereka ambil untung di bait Allah. Makanya saudara, orang-orang yang ambil untung dari pelayanan, ambil untung dari gereja, ambil untung ya dari semua yang kita lakukan di dalam konsel dan sebagainya, saudara dengar, itu mencemarkan kekudusan Allah. Karena di bait Allah itu harus jadi rumah doa, bukan sarang penyambung yang cari untung. Coba bilang sama diri sendiri, gereja bukan tempat cari untung. Bukan, saudara. Itu mencemarkan bait Allah, itu melanggar kekudusan Allah, saudara. Dan Yesus marah di sini. Itu kelaliman, saudara. Itu nggak benar, dan itu harus ditegaskan. Ini salah. Dan yang kedua, saudara, kelaliman itu adalah ketika orang atau pihak yang lemah itu ditindas. Siapa itu? Anak-anak itu pihak yang lemah. Makanya Yesus marah ketika murid-murid itu menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Hak orang lemah dibatasi, dilanggar oleh murid-muridnya. Makanya Yesus marah kepada murid-muridnya sendiri. Yesus marah kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena hak jemaat mereka itu dimanipulasi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus marah kepada mereka. Kenapa?
karena orang-orang lemah itu ditindas oleh para orang Farisi dan Farisawi. Itulah kelaliman, yaitu ketika hal yang jahat itu terjadi. Dan marah yang demikian adalah kemarahan ilahi. Justru itu adalah buah dari lemah lembut yang berfokus kepada kepentingan Allah, yang berfokus kepada kehendak Allah. Allah tidak menghendaki kaum lemah ditindas. Allah tidak menghendaki kekudusan Allah dilanggar. Tapi waktu kepentingan Yesus sendiri dilanggar, Yesus sudah marah. Waktu Yesus dihina, Yesus sudah marah sudah. Bahkan Yesus diam aja waktu Yesus dikhianati. Yesus tidak marah sama Yudas. Waktu Yesus disangkal oleh Petrus, Yesus tidak marah sama Petrus, malah Yesus ajak Petrus makan, saudara. Lalu diajak ngobrol. Yesus tidak marah ketika kepentingan dirinya sendiri dilanggar. Itulah lemah lembut. Orang yang lemah lembut, itulah sebabnya mudah diajar. Kenapa? Karena dia fokus pada kepentingan Allah. Dia mau ngerti apa isi hati Allah. Dia mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan itu sebabnya dia terbuka terhadap masukan, terhadap kritik, terhadap hal-hal yang membangun untuk kita sama-sama berakuntabilitas. Karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kalau kita bicara tentang lemah lembut, kita perlu belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dikatakan manusia paling lemah lembut yang pernah hidup di bumi. Siapa? Namanya adalah Musa. Di mana itu? Di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Dari sinilah kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana sih lemah lembut itu. Mari saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Adapun Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, untuk kita mengerti maksudnya Musa itu paling lemah lembut, kita harus mengerti konteksnya. Apa yang dimaksud lemah lembut? Kasusnya bagaimana? Kisahnya bagaimana? Sampai Musa ini disebut manusia paling lemah lembut. Dari mana kita bisa dapat konteksnya? Dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itulah sebabnya mari kita lihat secara lengkap, saudara, dengan bingkainya dan dengan backgroundnya. Nah, saudara perhatikan, sebelum ayat 3, di ayat 1 dan 2 terjadi yang demikian ini. Miriam serta Harun mengatai Musa. Nah, saudara pernah nggak dikatain? Dihina, dinyinyir, dikomen negatif, dipandang rendah. Oh, semua kita pernah mengalami. Musa pun mengalami. Ya. Tentang apa? Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini disampaikan ada kasus yang terjadi, yaitu Miriam dan Harun lagi ngegosip. Saudara tahu apa itu gosip? Makin digosok, makin sip. Wah, Miriam sama Harun lagi ngomongin Musa, saudara. Ya, dan ternyata gosipnya terdengar sampai telinga Allah. Nah, kasus ini diungkapkan lalu ayat ketiga, Musa itu orang paling lemah lembut. Sekarang saudara ngerti nggak saudara? Apa maksudnya lemah lembut di sini? Nah, lalu kita baca ayat berikutnya, ayat 4
4, lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya, disitulah Allah mengutuk Miriam, kusta. Wow. Ya, bilang sama kanan kiri, gosip itu bisa jadi serius. Kasih tahu. Jadi kusta karena gosip. Wow. Yes. Nah sekarang saudara nangkep gak sih? Apa pesan yang mau disampaikan dari firman Tuhan? Ayat 1-2 ada kasus, ada perkara, ada provokasi, ada serangan terhadap Musa. Lalu ayat 3, Musa itu orang paling lemah lembut. Ayat 4 dan seterusnya, Tuhan turun tangan. Tuhan membela Musa. Jadi apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah menyerahkan kasus perkara yang saya hadapi kepada Allah. Lemah lembut itu ada di antara kasus dan Allah yang turun tangan membela Musa. Musa lemah lembut. Musa serahkan perkaranya kepada Allah tanpa defense. Tidak kita temukan Musa membela diri. Kita tidak menemukan Musa menjelaskan kepada Miriam dan Harun, begini loh duduk perkaranya. Musa tidak sedang berusaha meluruskan sesuatu. Musa tidak sedang mengoreksi apa kabar burung yang beredar. Musa tidak berkata sepatah kata pun terhadap kritik, terhadap gosip, terhadap serangan, terhadap nyinyiran, terhadap komentar negatif, terhadap apapun tindakan tidak wajar yang dilakukan terhadap Musa. Yang Musa lakukan adalah Musa menantikan Allah dengan sabar, dan Musa tidak galau, tidak uring-uringan, tidak kepikiran, tidak berbeban terhadap kata-kata pedas mereka. Dan sampai waktunya Allah yang menjadi pembela Musa. Itulah lemah lembut. Saudara sekalian, jadi sikap hati lemah lembut adalah sikap hati yang berada di tengah antara kasus perkara yang dihadapi. Apa itu? Saudara sebutin sendiri provokasi jenis apa? Saudara bisa ditipu, dikhianati, disangkal, ditikam dari belakang, dan seterusnya. Saudara lanjutin sendiri. Orang yang lemah lembut berada di tengah antara kasus dengan Allah, dan dia mengarahkan hatinya kepada Allah. Dan Allah pada waktunya, pada kairosnya, yang menjadi pembela dari Musa. Inilah sikap hati lemah lembut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit. Kenapa orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi? Dan gimana caranya, saudara? Caranya ada dua. Di masa depan, orang yang lemah lembut akan mewarisi langit dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Allah. Di dalam kerajaan surga berupa langit, berupa bumi yang baru, makanya disebut memiliki bumi. Tapi di saat ini juga terjadi, saudara. Memiliki bumi ini bicara tentang orang yang lemah lembut akan beroleh kasih karunia berupa contentment. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Contentment. Akan merasa cukup. Merasa bahwa Allah sudah memenuhi kebutuhan saya hari ini dan saya mensyukurinya. Orang yang lemah lembut berlimpah dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Allah, dan dia menikmati setiap berkat dari Allah. Itulah lemah lembut. Disebut memiliki bumi. Ya.
Nah, saudara, dunia ini mengajarkan success is my right. Wow. Ya, setiap orang berhak untuk sukses. Makanya taklukkanlah, ambil setiap hal yang kamu bisa lakukan. Kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Pikirlah hal positif, hal yang ke depan untuk kamu bisa jadi besar, dan kamu akan tambah besar, kamu akan bertumbuh dan bertambah jadi lebih besar. Saudara, bukan demikian yang diajarkan oleh Yesus. Ngajarinnya nggak begitu. Yesus ajarinnya apa? Kamu belajarnya sama, bukan dari dirimu sendiri, bukan dari pikiranmu, kamu bersandar kepada kekuatanmu. Belajar sama lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Allah sendiri yang akan mencukupkan kamu, memenuhi kebutuhan untuk saat ini dan untuk nanti dalam suatu hari. Jadi Yesus ngajarinnya bukan fokus pada pikiranmu, bukan fokus pada kehendakmu, fokuslah kepada Allah. Bertentangan. Dan inilah yang disebut dengan lemah lembut. Kalau kamu lemah lembut begini, kamu berbahagia. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, gimana itu? Orang yang bagaimana yang akan memiliki bumi itu? Yang lemah lembut yang bagaimana? Ciri-cirinya. Nah, saudara, di dalam Mazmur 37 itu dijelaskan dengan detail apa yang dimaksud memiliki bumi. Shall inherit the earth. Ya, di ayat yang ke-9 dikatakan begini, baca sama-sama saya. 2, 3. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan direndahkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini negeri. Dalam bahasa Inggris sama, saudara, dengan Matius 5 ayat 5. Shall inherit the earth, akan mewarisi bumi. Orang yang bagaimana itu? Orang yang lemah lembut, Matius 5 ayat 5. Nah, orang yang lemah lembut itu bagaimana? Yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, di ayat 11-nya, 2 ayat berikutnya diulangi lagi, saudara. Yaitu orang yang bagaimana yang akan mewarisi bumi, yaitu orang yang rendah hati. Di dalam bahasa Indonesia rendah hati. Di dalam bahasa Inggrisnya sama dengan Matius 5 ayat 5. Who that meek, yang lemah lembut. Itu adalah satu poin dengan dua sisi mata uang. Lemah lembut sama rendah hati itu saudara kembar. Makanya Yesus bilang, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati lemah lembut. Orang yang lemah lembut rendah hati. Nah, dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Nah, inilah orang yang disebut memiliki bumi, mewarisi bumi. Pertanyaannya, gimana caranya supaya bisa mewarisi bumi, supaya bisa lemah lembut begini? Itu dijelaskan di 4 ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai ayat 8. Inilah cara untuk kita melatih kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap hati yang lemah lembut ini itu bukan bawaan lahir. Makanya Yesus bilang, kamu harus belajar sama. Makanya saudara, kita harus latih terus-menerus kelemah lembutan ini. Ini nggak otomatis, nggak. Ini bukan sesuatu yang karena bapaknya begitu, makanya anaknya sekarang tuh lemah lembut. Nggak ada. Ini adalah sikap hati yang harus dilatih terus-menerus, belajar terus-menerus dari Yesus. Dan langkahnya itu ada 4. Dijelaskan dari ayat 5 sampai ayat 8. Mulai dari ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, lalu diulangi di ayat 5, dan percayalah kepadanya. Jadi langkah pertama lemah lembut, saudara, baca sama-sama saya, 2, 3.
mempercayakan diri pada Allah. Inilah langkah pertama, kelemah lembutan. Meekness itu dimulai dengan mempercayakan diri. Saudara tahu mempercayakan diri itu lebih dari sekedar percaya. Saya yakin di sini semua yang hadir di ruangan ini, saudara percaya kepada Allah. Percaya adalah satu hal. Mempercayakan diri itu hal lain. Saudara masih ingat seorang akrobat yang menyeberang air terjun Niagara dari sisi kanan sampai sisi kiri di atas seutas tanah. Dan waktu dia sudah berhasil menyeberang, saudara, itu para audiens tepuk tangan semua. Lalu si akrobat ini bertanya, kamu semua percaya gak bahwa saya bisa balik lagi ke sisi kanan? Semua menjawab, percaya. Oke, siapa yang mau ikut sama saya? Itu perkara lain. Percaya sih percaya, tapi kalau disuruh ikut, digendong sama dia, itu perkara lain. Kita semua percaya kepada Allah. Pertanyaan berikut, tapi seberapa banyak yang mempercayakan diri kepada Allah? Dari semua audiens itu cuma ada satu yang ternyata itu adalah anaknya sendiri, digendong sama dia. Anaknya sendiri bukan cuma percaya kepada bapaknya, tapi anaknya itu juga mempercayakan dirinya. Tahu mempercayakan diri? Mati ya mati. Itulah mempercayakan diri. Coba tengok kanan kiri. Ini serius. Ya, mempercayakan diri itu gak main-main. Nah, saudara, orang yang lemah lembut mempercayakan diri itu artinya apa? Itu adalah sikap hati yang yakin bahwa Allah pasti akan bekerja baginya, dan pasti Allah akan membela saya saat ada orang-orang yang menentang, yang menyerang, yang berniat jahat, yang berperilaku buruk, yang memperlakukan saya tidak wajar, dan seterusnya. Itu mempercayakan diri. Yakin bahwa Allah ada di pihakku. Dan jika Allah ada di pihakku, siapakah orang? Nah, saudara, lemah lembut inilah yang mengakar kepada mempercayakan diri pada Allah. Jadi, jauh di dalam hati saya percaya bahwa Allah itu eksis. Allah itu hadir bagi saya, dan Allah berdiri bersama-sama saya di pihak saya. Wow. Saudara, kalau kita tidak punya trust yang demikian, gak bisa lemah lembut. Dari mana lemah lembut? Orang saya ngadepin sendiri. Gak bisa lemah lembut. Lemah lembut itu adalah saya fokusnya kepada Allah, bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada orang yang menyerang saya. Fokus saya, hati saya mengarahnya kepada Allah. Makanya langkah pertama, saya mempercayakan diri saya kepada Allah. Coba tengok kanan kiri, ngerti enggak? Ngerti kan? Ya, bukan sekedar belief ya, bukan sekedar percaya, trust. Saya, I trust myself. Tuhan, saya mempercayakan diri saya kepada Allah. Nasib saya itu ada di tangan Allah. Itulah mempercayakan diri. Itulah awal dari sikap lemah lembut. Boleh saya ajak saudara sekarang tanya diri sendiri. Mari, saya ajak setiap kita berurusan dengan hati kita sendiri. Kalau dikasih skor, kalau saya scoring diri sendiri, 0 itu sama sekali tidak mempercayakan diri kepada Allah. 10 adalah saya total mempercayakan diri kepada Allah. Sepenuhnya nasib saya, hidup saya ada di tangan Allah. Coba tanya diri sendiri, skor saya berapa?
Apakah di sini ada yang skornya 60? Saudara tahu, kalau skor saudara 60 artinya masih ada 40% stres di dalam hati saudara. Makanya sekarang saudara masih pikul beban. Kenapa? Karena belum total. Pak, saya 90 Pak. Artinya apa? Masih ada 10% stres di dalam pikiranmu. Makanya masih berbeban. Sekarang coba tengok kanan kiri, kira-kira berapa persen stres? Lihat sebelah saudara. Ya? Kenapa? Karena kunci lemah lembut nggak ada lain saudara, nggak ada angka lain. Kunci lemah lembut adalah berapa? Berapa persen? Lebih keras? 2 kali lebih keras? 1000 kali lebih keras? Coba tengok kanan kiri, kamu udah 100% belum? 100%? Makanya lu masih stres, makanya lu masih gak bisa tidur, makanya masih uring-uringan, makanya jadi depresi, makanya kepikiran terus, makanya berbeban berat. Kenapa? Karena belum 100%. Sekarang bilang sama sebelah saudara, gue ngerti sekarang, dan dikasih tahu sebelah saudara, ngerti sekarang. Jadi saudara, kuncinya itu bukan di orang lain. Saudara, kuncinya adalah di sikap hati kita sendiri. Jadi yang Yesus ngomong berbahagia itu, perhatikan ya saudara, yang Yesus sebut berbahagia bukan gini. Berbahagialah orang yang gak pernah diserang, gak pernah dikritik, gak pernah dinyindir, gak pernah dikata-katain, gak pernah digosipin. Gak ada ayat itu. Berbahagia itu adalah walaupun kamu diserang, ditentang, diperlakukan negatif, diperlakukan tidak wajar, kamu punya sikap hati dan respon yang benar. Karena kamu mempercayakan diri pada Allah, bukan pada orang lain. Itulah berbahagia. Kenapa? Karena Yesus juga mengalami hal yang sama dengan kita. Bahkan Yesus jauh lebih parah. Kita belum sampai di salib. Yesus sampai mati. Tapi Yesus lemah lembut. Jadi katakan sama-sama saya yang pertama. 2, 3. Mempercayakan diri. Yang kedua, di ayat berikutnya, ya, ayat yang sama, yang bagian A, yaitu katakan sama-sama saya. 2, 3. Menyerahkan hidup pada Allah. Kalau saya sudah mempercayakan diri, ya, saudara, yang kedua adalah saya harus serahkan. Kata serahkan itu di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau diterjemahkan adalah gelindingkanlah, saudara, turun. Jadi maksudnya rilis. Gelinding itu dia mengalir. Apa yang digelindingin, saudara? Seluruh aspek hidup kita, yaitu problem saya gelindingin aja kepada Allah, ada di tangan Allah. Biar ngalir aja di tangan Allah. Bisnis saya, pekerjaan saya, hubungan saya dengan keluarga, dengan teman-teman di komunitas, dengan teman-teman rekan kerja, dengan siapapun, kesehatan saya, ketakutan saya, pergumulan saya gelindingin. Artinya apa? Enggak ada yang saya pegang. Saya serahkan kepada Tuhan, biar itu ngalir. Tuhan yang akan mengurus itu, Tuhan yang akan alirkan kemana Tuhan mau. Dan orang yang lemah lembut itu percaya, dan dia sedang menyatakan bahwa saya tidak sanggup. Ini semua terlalu kompleks, terlalu rumit bagi saya. Dan tekanan hidup ini begitu besar, saya nggak tahu. Tapi saya percaya Allah sanggup, dan Allah yang sanggup menopang saya, menuntun saya, dan melindungi saya. Itulah menggelindingkan semua aspek hidup saya. Nanti gimana ya kalau ini didengar sama orang lain? Nanti gimana kalau gosip ini nyebar? Padahal gak demikian.
Gelindingin aja sama Tuhan. Tuhan yang bekerja. Jadi itu gak ada lagi di hati saya udah gelinding. Nah, makanya kita berbeban berat. Kenapa? Karena masih ditahan, saudara. Kita masih memikul bebannya itu. Makanya Yesus ajarin, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. Makanya kamu harus pikul kuk yang kupasang. Jangan pikul kuk yang dipasang oleh orang lain. Jangan pikul kuk yang kamu pasang sendiri. Kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, ya overthinkingnya kamu, ya yang enggak-enggaknya kamu, itu kuknya kamu sendiri. Kamu fokus aja pikul kuk yang Yesus pasang, yaitu kamu percayakan diri kepada Allah. Kamu menyerahkan hidupmu kepada Allah. Amin. Boleh saya undang semua bangkit berdiri. Ya. Nah, saudara, 4 langkah ini penting, saudara, untuk kita lemah lembut. Karena ini bagian kita, ini tanggung jawab kita. Untuk jadi lemah lembut ini, saudara, 4 langkah disebut 4M, ya. M yang pertama adalah mempercayakan diri pada Allah. Nah, gayanya gini, ya. Mempercayakan diri pada Allah. Cuma langkah pertama, 2, 3. Mempercayakan diri pada Allah. Yang kedua adalah menyerahkan hidup pada Allah. 2, 3. Sekarang coba cari pasangan berdua-dua. Langkah pertama, langkah kedua. Mulai. Sekarang kita lanjut, langkah ketiga adalah gini langkahnya, menanti-nantikan Allah. 2, 3. Coba sekarang semuanya dari 1 sampai 3 ya. 2, 3. Kita tepuk tangan dulu. Nah, apa itu menanti-nantikan Allah? Itu dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Yaitu kita tenang di hadapan Tuhan, kita berdiam di hadapan Tuhan dan menantikan dengan sabar Allah turun tangan. Bagaimana cara Allah turun tangan? Kita nggak tahu, tapi saya menanti-nantikan Allah. Dan saudara, ini termasuk di dalam saat teduh kita, termasuk di dalam doa kita, termasuk di dalam penyembahan kita kepada Allah. Ya, menanti-nantikan itu, saudara, indah sekali ketika kita terus-menerus sadar di dalam hadirat Tuhan. Kita sadar bahwa Allah eksis dalam perkara ini, dalam kasus ini, dalam serangan-serangan yang kita hadapi, dan kita percaya Allah tidak tinggal diam. Allah tidak menutup mata. Itulah menanti-nantikan Allah. Artinya saya tidak menghadapi ini sendiri. Saya fokusnya kepada Allah. Itulah sebabnya saya menanti-nantikan Allah. Ini bukan berarti saya malas. Enggak, saudara. Orang yang lemah lembut maksudnya menanti-nantikan Allah adalah udah saya melepaskan diri dari hiruk pikuk. Saudara tahu hiruk pikuk? Yang ini ngomong begini, yang itu ngomong begitu. Wah, ditambahin lagi. Wah, jadi liar, saudara. Wah, saudara masih ingat main kuda bisik? Di orang pertama pesannya adalah A, tiba-tiba jadi Z. Itu karena berbisik-bisik terus pesan berantai. Udah pusing lah hiruk pikuk ini, saya nggak ikut-ikutan. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Yang terpenting saya fokuskan hati saya mengarah, pikiran saya tertuju kepada Allah. Nah, zaman sekarang saudara, hiruk pikuk bukan cuma berarti secara fisik, saudara. Hiruk pikuk juga ada di sosmed, betul saudara. Yang pasang status, emangnya cuma lu doang yang bisa begitu? Wah, saudara, wah, hiruk pikuk bisa macam-macam tuh status tuh, saudara. Waduh, makanya jadi orang jangan nyinyir. Wah, siapa yang nyinyir gitu ya? Status bisa dipakai jadi hiruk pikuk. Ya, sosmed, wah, postingan WhatsApp grup itu jadi
hiruk-pikuk. Nah, orang yang menanti-nantikan Allah itu enggak memusingkan diri dengan Allah. Fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada hadirat. Dan orang yang lemah lembut itu sebabnya dia tuh bisa tetap tenang di tengah badai. Dia tetap berdiri teguh walaupun banyak goncangan. Kenapa? Karena dia fokus kepada Allah. Dia mengenal siapa Allah. Saudara perhatikan, ada 4 karakteristik Allah yang dikenal oleh orang yang lemah lembut. Yang pertama, katakan sama-sama saya, Allah berdaulat. Sekali lagi, 2, 3. Allah berdaulat. Saudara tahu Allah berdaulat artinya Allah pegang kendali penuh dan Allah izinkan semuanya ini terjadi. Saudara perhatikan, ini penting. Inilah sumber damai sejahtera. God is still in control. Allah masih tetap, semua yang terjadi ini masih di dalam kendali Allah. Jadi kita nggak tahu. Loh, kenapa terjadi begini? Kenapa saya yang merasa dirugikan? Kenapa saya dalam posisi inferior? Kenapa saya disudutkan dan seterusnya? Saudara, kalau kita percaya semua dalam kendali Allah, itu artinya kita percaya semuanya ini Allah izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Saya mengasihi Allah, Tuhan pasti punya maksud. Apa maksudnya? Nanti saya tahunya pada kairos itu. Saudara, tenang. Allah berdaulat. Yang kedua, Allah bukan cuma berdaulat. Allah Maha Kuasa. Allah sanggup lakukan apapun. Allah sanggup membalikan keadaan dalam sekejap. Allah sanggup mengubah hati raja-raja. Itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dirubah mau ke arah kemana, itu adanya di dalam tangan Tuhan. Allah sanggup membalikkan keadaan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, saudara, Allah bukan cuma berdaulat pegang kendali, Allah bisa lakukan apapun. Dan itulah sebabnya saya percaya. Dan saya mempercayakan diri saya pada Allah. Wow, apa yang lebih firm daripada ini? Inilah kekuatan yang paling teguh, saudara. Kenapa? Bukan cuma Allah berdaulat, Allah bisa lakukan apapun. Dan bukan saya, bukan dengan kekuatan saya, tetapi Allah yang akan jadi pembela. Yang ketiga, bukan cuma Allah berdaulat dan Allah berkuasa, Allah peduli pada saya. Allah mengasihi saya. Allah tahu apa yang saya rasakan. Allah tahu betapa saya dalam posisi yang sulit. Allah tahu bahwa saya tidak pernah bermaksud negatif. Allah tahu bahwa saya tidak pernah ada sesuatu pun yang dituduhkan itu. Allah tahu bahwa saya diserang dan saya tidak bermaksud apa-apa dan seterusnya. Allah peduli pada posisi saya dan kebutuhan saya dalam perkara itu. Dan yang keempat, Allah yang menguji hati saya. Apakah ada motif yang keliru di hati saya? Apakah ada kesombongan di hati saya? Kalau memang ada, saat saya menanti-nantikan Allah ini, inilah saat saya bertobat. Untuk saya koreksi hati saya, untuk saya evaluasi hati saya. Ya sih, ada kekeliruan saya. Nah, saudara, disinilah proses pendewasaan terjadi. Disinilah proses di mana kita dibentuk serupa dengan Kristus. Kalau memang saya ada salah, disinilah poin ketiga inilah, saudara, di mana kita di dalam hadirat Allah sedang berhadapan dengan hati kita sendiri. Di mana kita melihat segala sesuatunya dengan jelas, dengan clear, saudara. Sebenarnya ya saya juga ada salah sih. Di situ saya harus, di situ kan saya juga evaluasi. Saya menunggu pada saya nanti-nantikan Allah yang muncul
mencurahkan karunia untuk kita bertobat. Dan yang keempat, baca sama-sama saya, 2, 3, menghentikan kemarahan. Sekarang coba semuanya sama-sama. Yang pertama, mempercayakan diri. Kedua, ketiga, menghentikan kemarahan. Dan yang keempat, menghentikan kemarahan. Semuanya. Yang keempat, menghentikan kemarahan. Sekarang cari pasangan berdua-berdua. Gantian. Ya. Ya, kita semua pakai berdiri. Iya, cari pasangan berdua-berdua. Silakan. Coba semuanya lihat ke depan sini. Coba praktekkan bersama saya. Ya, saya mau lihat saudara ya. 2, ya, 4 langkah melatih kelemah lembutan. 2, 3. Kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk, saudara. Nah, saudara, kalau kita sudah praktek mempercayakan diri pada Allah, menyerahkan hidup pada Allah, menanti-nantikan Allah, maka kita beroleh anugerah untuk menghentikan kemarahan. Di ayat selanjutnya, saudara, ayat 7b dan ayat 8 itu sampai diulang 4 kali. Jangan marah. Kenapa kita marah? Karena itu orang nipu, lakukan hal yang keliru dengan cara sikut kanan, geser kiri, tendang bawah, jilat atas. Dia berhasil, saudara. Malah dia yang ambil untung dari segala situasi kondisi ini. Nah, makanya sampai diulang 4 kali, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kebenaran ini. Dengar, saudara, betapapun jahatnya yang dilakukan oleh orang lain, sebetapapun kelirunya dan salahnya dan tidak berperi kemanusiaannya yang dia lakukan kepada kita. Dengar, kalau kita berespon dengan marah dan menyimpan dendam, jadi kepahitan, dengar, saudara, kita juga salah. Itulah sebabnya yang keempat ini, lemah lembut itu adalah berhenti marah. Segala tindakan negatif yang dilakukan orang-orang yang jahat terhadap kita itu tidak boleh menjadi kepahitan, jadi benci, apalagi jadi dendam. Orang yang lemah lembut tidak demikian. Orang yang lemah lembut menyerahkan haknya kepada Allah. Hak apa, saudara? Yang terutama, hak untuk membalas. Saya serahkan kepada Allah. Allah berfirman, pembalasan adalah hak. Allah yang mengutuk Miriam jadi kusta. Perhatikan, saudara, Musa tidak ikut campur. Sama sekali Musa tidak terlibat di dalam pembalasan itu. Saudara sekalian, disinilah pentingnya firman Tuhan berkata. Firman Tuhan itu sangat manusiawi, sekaligus sangat rohani. Yaitu apa? Firman Tuhan mengerti. Berhentilah marah. Artinya apa? Ya, manusiawi kamu marah, kamu diperlakukan sedemikian buruk, kamu dituduh yang macam-macam dan sebagainya itu. Tapi stop, jangan dilanjutin. Wow, Alkitab itu mengerti, firman Tuhan itu mengerti bahwa kita bisa marah. Kita itu wajar dalam arti saya diperlakukan demikian. Tapi hentikan kemarahan, tinggalkan panas hati, fokus kembali kepada Allah. Allah adalah Maha Pengampun. Allah sanggup mengampuni kita, dan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Saudara dengar, ini prinsip. Kita harus lepaskan pengampunan. Yang menjadi false belief di dalam benak kita, saya berhak untuk menyimpan kesalahan dia. Kenapa? Karena dia sudah berlaku sedemikian buruk terhadap saya. Saudara dengar, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tahu nggak saudara? Mengampuni adalah prinsip. Sampai sedemikian prinsipnya, kalau saya tidak mengampuni, dengar ya saudara, murid-murid Yesus dengar. Sikap saya yang tidak mau mengampuni cukup untuk mengirimkan saya ke neraka. Ketika Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Makanya kita harus lepaskan pengampunan, menghentikan kemarahan, supaya kita jaga hati kita tetap mengampuni. Itulah sebabnya saat ini sudah, mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, mari kita datang kepada Allah. Berapa banyak saudara yang dengar firman lemah lembut saat ini, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya gagal, selama ini saya salah dalam merespon Tuhan, selama ini saya menyimpan kesalahan orang-orang yang berlaku buruk terhadap saya. Tuhan, selama ini Tuhan, saya stres, saya pakai kekuatan saya sendiri, saya pikul kuk yang dipasang oleh orang lain di dalam pundak saya pikul kuk yang saya pasangkan sendiri. Saya salah berpikir Tuhan, saya salah bertindak. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini mari saya ajak kebenaran itu menjadi terang bagi jalan kita. Kebenaran itu menjadi pelita bagi kaki kita. Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki Tuhan. Mari saya ajak setiap kita berfokus kepada Allah dan biarkan firman Allah yang mengevaluasi hati kita. Firman Allah yang menyelidiki hati kita. Yes. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini Allah berada di hadapan setiap pribadi saudara dan saya, dan Allah mau berurusan dengan setiap hati. Bolehkah saat ini saudara kita terbuka di hadapan Allah? Dengan siapa engkau sedang berperkara? Apakah itu berupa tuduhan, berupa kesalahpahaman, berupa serangan, berupa kritikan, berupa tindakan yang tidak wajar, berupa hal-hal yang negatif yang membuat engkau tertekan, yang membuat engkau terpojok, engkau merasakan engkau disudutkan, engkau merasa engkau menjadi korban dari situasi kondisi. Saat ini maukah engkau mengaku di hadapan Allah apa yang engkau rasakan? Katakan kepada Allah, Tuhan, aku stres, Tuhan, aku kepikiran, Tuhan, aku gak bisa tidur, Tuhan, Tuhan, aku memikul beban berat, Tuhan, Tuhan, aku depresi. Tuhan, ya, ungkapkan isi hatimu kepada Allah. Mari kita bersekutu secara pribadi dengan Allah. Dengan siapa engkau berperkara? Apakah dengan anggota keluargamu sendiri di dalam rumah? Apakah dengan rekan pelayanan atau dengan pemimpin? Apakah itu dengan anggota komsel? Atau apakah ini terjadi di pekerjaanmu, di dalam bisnismu, dengan rekan kerjamu, atau dengan pimpinanmu di pekerjaan? Atau apakah dengan anggota timmu? Atau apakah dengan klien atau customer? Mari ungkapkan itu kepada Allah. Dan
saat ini maukah engkau sebut namanya di hadapan Allah? Tidak perlu keras-keras, tidak perlu didengar oleh sebelah, tetapi Allah mau berurusan dengan hati jauh di dalam lubuk hati. Dan saat ini maukah engkau bawa itu kepada Allah? Dan maukah engkau mempraktekkan langkah pertama, mempercayakan dirimu kepada Allah? Maukah engkau mempertaruhkan nasibmu, nama baikmu, masa depanmu, kehidupanmu, seluruh keberadaanmu ada di tangan Allah? Dan selanjutnya, maukah engkau menyerahkan hidupmu, menyerahkan bisnismu, pekerjaanmu, ponsel, pelayananmu, keluarga, kesehatanmu, setiap aspek di dalam hidupmu? Maukah engkau gelindingkan itu kepada Allah? Dan biar Allah yang mengambilkan itu menurut kehendak. Dan maukah engkau terus-menerus menanti-nantikan Allah, supaya engkau beroleh kasih karunia untuk engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, untuk engkau lepaskan pengampunan dari Golgota itu, engkau alirkan pengampunan ilahi, dan engkau beroleh damai sejahtera, engkau beroleh anugerah dari Tuhan untuk engkau tetap tentram dan tenang dalam hidup. Mari setiap pribadi ambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi kami bisa karena kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kami beroleh sikap hati yang lemah lembut untuk kami berespon benar walaupun kami diperlakukan salah, untuk kami berespon sesuai dengan kehendak Allah walaupun yang terjadi bukan sesuai kehendak kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi benih yang tumbuh di tanah hati kami yang baik ketika kami menerimanya, dan kami beroleh anugerah untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan